Halo, selamat pagi Bu Kristianti Edina. Perkenalkan, nama saya Marcel Adwin dari kelas TM222 dengan NIM 2255202096. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas asosiasi menggunakan algoritma a priori. Selamat menyaksikan. Asosiasi menggunakan algoritma a priori. Oke, ini merupakan tabel transaksi dari toko penjualan barang harian. Dalam tabel transaksi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ID transaksi dan item penjualan dari barang harian atau apa saja yang dibeli. ID transaksi ini ada 7 transaksi dan ini merupakan barang-barang yang telah dibeli pada penjualan barang harian. Oke, ini merupakan barang-barang dan transaksi pada toko penjualan barang harian tersebut. Transaksinya ada 7. Oke, sabun. Pada transaksi pertama, sabun ada 1, susu ada 1, kecap ada 1, wortel ada 1, beras tidak ada. Di sini beras tidak ada, makanya dia 0. Tomat juga 0, odol 0, dan seterusnya. Transaksi kedua juga sama. Dia sabun nggak ada, makanya 0, susu 1, kecap 1, wortel nggak ada 0, beras 0, dan seterusnya. Oke. Sampai transaksi ketujuh, kita jumlahkan. Misalnya ini sabun. Dari transaksi 1 sampai 7, hasil penjumlahannya itu sebesar 2. Lanjut, susu ada 3, kecap ada 4, wortel 2, beras 3, tomat 2, odol 2, sampo 2, mie 4, dan telur 6. Oke, total transaksi. Total transaksi ini merupakan banyaknya transaksi, ada 7. Pakai rumus konta. Selanjutnya adalah iterasi pertama. Oke, ini merupakan tabel dari item set, barang-barang apa saja yang ada pada toko tersebut. Lalu ada transaksinya, jumlah transaksinya. Ini sabun ada 2, susu ada 3, kecap ada 4, wortel ada 2, dan seterusnya. Oke, kemudian ini ada support. Nah, gimana cara cari supportnya? Oke, kita lihat dulu rumusnya. Cara mencari supportnya itu adalah jumlah transaksi yang mengandung A dibagi sama total transaksinya. Jumlah transaksinya ada berapa? Oke, ini sabun. Jumlah transaksinya ada 2 dari ketujuh ini. Oke, ada 2. Lalu total transaksinya ini ada 7. Jadi kita 2 dibagi sama 7. Dapat hasilnya berapa? 0,29. Oke, yang lain juga sama. Susu ada 3 dibagi sama 0,7. Dapat hasilnya 0,43. Kecap ada 4, total transaksi ada 7, 0,57. Selanjutnya sama saja sampai ke telur. Telur ada 6, total transaksinya ada 7, 6 dibagi 7, hasilnya 0,86. Oke, kita mencari nilai minimum yang di atas 0,3. Selain itu, selain di atas 0,3, kita akan hilangkan. Oke. Tabel item set yang terpilih itu ada, yang pertama ada susu dengan support 0,43, kecap dengan 0,57, beras dengan 0,43, mie dengan 0,57, dan telur sebesar 0,86. Nah, ini untuk iterasi pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke iterasi kedua. Sampai jumpa. Oke, selanjutnya adalah iterasi kedua. Oke, ini merupakan data iterasi pertama yang kita dapatkan pertama tadi dari sini. Oke, selanjutnya adalah kita di iterasi kedua ini untuk mencari kombinasi dua item set. Oke, contohnya yang pertama itu ada susu kecap. Ini susu kecap. Ada susu beras, ada susu mie, terus ada susu telur, ada kecap beras, kecap mie, kecap telur, beras mie, beras telur, dan mie telur. Selanjutnya kita akan mencari kesamaan dari dua item set ini di tiap transaksinya. Contohnya, yang pertama ini ada susu kecap. Oke, di ini ada transaksi. Jumlah transaksinya nih itu ada 7. Oke, ada 7. Selanjutnya susu kecap. Ini satu dapat dari mana? Satu kita dapatkan dari tabel tabular yang pertama tadi. Ini aku contohkan aja langsung, kayak misalnya gini. Ini sama dengan, lalu kita ke tabel tabular yang pertama nih, kita ambil yang susu punya. Oke, susu kita enter. Dapatnya 1. Kita drag sampai ke sini, sampai ke transaksi 7. Oke. Jadi ini akan menampilkan
transaksi yang memilih susu dari transaksi pertama sampai transaksi ke-7. Selanjutnya ada kecap. Kecap juga sama. Aku contohkan lagi. Sama dengan baru ke tabel tabular. Ambil kecap. Bentar. 1. Lalu kita drag lagi sampai transaksi ke-7. Oke, sama. Sama halnya untuk tabel-tabel lain. Susu beras. Susu sama. Ini kayak contohin lagi ya. Contohin lagi. Kita sama dengan ke susu. Enter. Oke. Baru ini kita drag. Nih, beras juga sama. Contohin lagi. Biar makin paham. Baru ke beras. Enter. Kita drag. Oke, ini berlaku untuk juga untuk susu mie, susu telur, kecap beras, kecap mie, kecap telur, beras mie, beras telur, sampai mie telur. Oke, ini juga sama kayak mie ini. Sama dengan kan ya, contohnya ya, ke mie. Nah, enter. Nah, sama kan? Untuk telur juga sama. Telur. Enter. Sama. Oke, selanjutnya aku bakal ngebahas transaksi 2 item ini. Nah, ini apa? Oke, ini dia bersifat yes. Itu jika dia itu sama-sama 1. Contohnya, ini 1-1. Ini 1-1 yes, 1-1 yes. Oke. Kalau dia ada 1 aja 0 dan 1 lagi 1, dia tetap 0. Ada 0-0, dia 0. Oke. Ini gimana caranya biar langsung dia otomatis? Ini kita pakai rumus yang namanya if sama n. Oke. Kalau n ini jika dia 1-1 dia maka yes. Jika salah satunya tuh ada 0 atau dua-duanya 0 dia akan 0. Oke. Itu untuk if dan n ya. Oke, ini kita tinggal drag aja semuanya ya. Oke. Yang lain juga sama. Juga sama nih 00. Yes. Ini juga pakai hal yang sama jika 1-1 yes, 0-0 no. 01 dia tetap 0. Oke. 3 juga sama, 4 sama, sampai terus sampai 10. Oke. Selanjutnya untuk jumlah transaksi 2 item. Oke, ini dapatnya dari mana? Ini pakai rumus conif. Oke. Dia hanya akan menghitung jumlah dari yes-nya. Oke, pakai conif. Kita drag aja semuanya ini dari awal sampai 0. Terus kita masukin yang jumlahnya yes. Dia akan menghasilkan angka 3. Karena ini yes-nya cuma ada 3. Ini juga sama. Yes-nya ada 1, maka dia 1. Yes-nya ada 2, maka dia 2. Yes-nya ada 3, dia ada 3. Yes-nya ada 1, dia 1. Yes-nya ada 2, ada 3. Ini yes-nya dia ada 4. Yes-nya dia ada 1. Yes-nya dia ada 2. Ini yes-nya dia ada 4. Oke. Pakai rumus conif, drag semuanya, ambil yang nilainya yes saja. Oke. Selanjutnya kita akan mencari supportnya. Oke, gimana cara cari supportnya? Rumus dari supportnya itu, dia itu jumlah yang mengandung transaksi A dan B itu dibagi sama total transaksinya. Oke, ini misal transaksi 2 item. Jumlahnya ini ada 3. 3 dibagi sama total transaksinya. Total transaksinya berapa yang di awal? Ada 7. Nih, 7. Caranya juga sama. Kita pergi ke sini. Oke, sini aku contohin langsung lah ya. Misalnya nih, set. Kita bagi sama sini. Nah, 0,43. Oke. Ini juga sama. 1 dibagi sama 7 hasil 0,14. Lalu ada ini 2 dibagi 7 0,29. Untuk 4 0,43, 0,14, 0,43 itu juga sama nih kayak 4 dibagi sama 7 0,57, 0,14, 0,29 dan 0,57. Ini sama, 4 dibagi 7 0,57. Selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel biar tabel rangkuman biar lebih gampang analisanya. Kita masukin semuanya transaksi sama supportnya, ya kan? Kayak ini, susu kecap berapa? 3 supportnya 0,43. Sama kayak yang lain, kayak susu beras ada 1, ada supportnya 0,14, lalu ada susu mie, dia ada 2, supportnya 0,29, ini sama. Oke. Kita lanjutin semuanya, kita rangkum semua. Oke. Karena kita butuhnya tuh nilai minimumnya 0,3, kita butuhnya yang di atas 0,3. Jadi kita rangkum lagi, kita ambil yang di atas 0,3.
Oke, kita dapat hasilnya nanti susu kecap transaksinya 3 dengan support 0,43. Susu telur dengan transaksi 3, supportnya 0,43, kecap mie dia transaksinya 3 dengan support 0,43, kecap telur transaksinya 4 dengan support 0,57, mie telur transaksinya 4 dengan support 0,57. Oke, jadi untuk data iterasi kedua kita udah dapat nih kombinasi dua item set dengan nilai support di atas 0,3. Nah, kita sekarang akan lanjut ke iterasi ketiga. Oke, selanjutnya kita lanjut ke iterasi ketiga. Oke, tabel 2 ini merupakan tabel yang didapatkan dari iterasi kedua ini. Oke. Lalu pada iterasi ketiga ini kita akan mencari kombinasi 3 item set. Oke, item set yang pertama itu ada susu kecap telur. Ini susu kecap telur, ada susu kecap mie, susu kecap mie, kecap mie telur, ada kecap mie telur, sama susu mie telur. Oke, lalu kita masuk ke kombinasi yang ada. Kombinasi yang ada nih, dia harus nilai minimum supportnya tuh di atas 0,3. Contohnya gimana? Contohnya nih, susu kecap, dia iterasi keduanya ada di 0,43, artinya di atas 3, berarti kita akan masukkan susu kecap. Lalu ada susu telur dia ada 0,43, dia masuk. Lalu ada kecap telur, maka dia di 0,57 dia masuk. Ini juga, nah kita lihat contohnya yang kosong ini. Kenapa ini kosong? Ini adalah susu mie. Nah, susu mie dia ini nggak ada. Susu mie itu dia di angka 0,29. Jadi dia nggak dimasukkan, dia di strip. Contoh yang kedua ini kayak ini juga susu mie, dia stripkan karena dia tidak memenuhi minimum supportnya. Yang lain masuk, ini susu telur masuk, ini susu telur masuk. Yang lain contohnya kayak ini kecap telur juga masuk. Oke, 0,57 sama kayak yang lainnya. Ini juga masuk semua. Lalu kita masuk ke sini keputusan kombinasinya. Oke, karena dia tiga-tiganya ini ada di atas 0,3, jadi dia oke. Yang ini juga sama oke. Dua ini karena dia kosong, jadi dia tuh no, karena salah satunya tidak memenuhi syarat. Kemudian kita masuk ke kombinasi 3 item set. Nah, ini saya bagi dua. Yang pertama itu susu kecap telur, yang kedua itu kecap mie telur. Oke. Oke, transaksinya juga masih sama 7. Oke, ini cara mencari susunya gimana? Ini juga sama, saya contohin aja langsung sama dengan masuk ke iterasi pertama, masuk ke bagian susu. Di enter aja, terus ini di drag. Kecap sama, contohnya kita sama dengan kan aja, terus masuk ke kecap. Drag lagi. Oke, untuk telur ini juga sama dengan telur. Oke, drag aja. Oke, sama. Untuk bagian kecap juga sama mie. Caranya seperti sebelumnya. Lalu untuk transaksi 3 item, dia tuh harus semuanya satu, maka dia yes. Kalau dia salah satunya aja kosong, dia akan no, semua no. Oke. Caranya gimana? Sama, kita pakai aturan if and juga. Kalau dia misal satu dia yes. Kalau selain dari itu dia no. Oke, kita enter aja. Ini juga sama. Nah, kita langsung masuk ke jumlah transaksi 3 itemnya. Ini kita akan hitung pakai conif sama seperti iterasi kedua. Kita cari yang yes-nya saja. Ini kita pakai conif, kita drag semuanya ini, baru kita masukin yes. Kita enter, dapat 3 yang yes-nya. Sama yang kayak ini yes-nya cuma ada 3. Ini juga pakai conif, drag semua, yes. Nah, kita akan cari supportnya. Cari supportnya itu juga sama. Ini kita pakai jumlah transaksi yang mengandung A, B, C dibagi sama total transaksinya. Nah, ini jumlah transaksi ada 3, ini juga sama ada 3 ya. Kita tinggal bagikan aja. Kita kasih contoh misalnya ini sama dengan jumlahnya ini ada 3, kita bagi sama total transaksinya ada 7. Kita enter aja. Bagi sama ini. Nah, hasilnya 0,42. Ini juga sama 0,42. Oke. Selanjutnya kita akan rangkum lagi yang nilai supportnya tuh di atas 0,3. Karena di tabel 3 item set ini susu kecap telur sama kecap mie telur dia di atas 0,3 di 0,4. Jadi dia dua-duanya ini masuk kualifikasi ketentuan di atas 0,3. Jadi untuk tabel 3 ini item set yang terpilih pada iterasi ketiga dia ada 2, ada susu kecap telur dengan kecap mie telur. Nah, bagi
Begitu untuk penjelasan iterasi ketiga. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan membahas tentang confidence. Aturan asosiasi dua item set ini mengambil tabel 2 pada iterasi kedua dengan rule-nya tuh di atas 0,3 area supportnya. Ini semua di atas area support di atas 0,3. Ini contoh yang pertama, jika membeli susu maka membeli kecap ada di sini, susu dan kecap. Jika membeli kecap maka membeli susu juga ada di sini. Jika membeli susu maka membeli telur ada di sini. Jika membeli telur maka membeli susu ada di sini. Jika membeli kecap maka membeli mie ada di sini. Jika membeli mie maka membeli kecap juga ada di sini. Dan semuanya ini sama sampai 10. Lalu mencari A dan B-nya. A dan B-nya ini adalah jumlah transaksi dari sini. Misalnya kayak jika membeli susu dan kecap sama membeli kecap dan maka membeli susu kan sama, jadi dia 3, di sini 3. Berbeda sama yang ini, jika membeli kecap maka membeli telur, sama jika membeli telur maka membeli kecap, dia 4, di sini 4. Oke. Di sini juga sama, jika membeli mie maka telur 4, sama jika membeli telur maka membeli mie juga 4 di sini. Nilai A-nya dapat dari mana? Nilai A-nya dapat dari nilai sebelum makannya nih, kayak misal susu, kecap, telur, kecap ini. Misalnya contohnya ini ambil dari nilai susu dari tabel-tabelernya. Enter aja. Di sini juga sama kecapnya. Ambil dari nilai kecap. Ini juga sama susu 3 tadi, kayak ini telur misalnya 6. Oke, dan sama kayak seterusnya yang lainnya. Sampai bawah. Ini telur 6. Oke. Jadi confidence ini adalah nilai yang A dan B ini dibagi sama nilai A. Itemnya dibagi sekaligus sama jumlah transaksinya. Kayak 3 bagi 3, 1 gitu. Ya, 3 dibagi sama 3. Maka nilai confidence adalah 1. Ini tinggal sama aja, tinggal di drag ke bawah aja. Kita ambil cari nilai minimum supportnya di atas 0,8 yaitu 1. Kita rangkum lagi 1. Jika membeli susu maka membeli kecap di sini. Jika membeli susu maka membeli telur di sini. Jika membeli kecap maka membeli telur di sini. Jika membeli mie maka membeli telur di sini. Rangkum udah. Oke, lanjut ke aturan asosiasi 3 item set. Oke, ini tabel 3 yang kita ambil dapatkan dari iterasi ketiga, ini bagian sini. Oke. Nilai rollnya juga berlaku di atas 0,3. Ini di atas 0,3. Lalu kita masukkan semuanya satu-satu. Jika membeli telur dan kecap maka membeli telur di sini. Jika membeli susu dan telur maka membeli kecap di sini. Jika membeli kecap dan telur maka membeli susu juga di sini. Yang 3 ini berdasarkan yang nomor 2 ini juga sama. Jika membeli kecap dan mie maka membeli telur. Jika membeli kecap dan telur maka membeli mie, dan sama jika membeli mie dan telur maka membeli kecap. Selanjutnya nilai A dan B-nya. Ini merupakan nilai transaksi yang di sini ada 3, jadi semuanya 3. Lalu nilai A-nya dapat dari mana? Jika membeli susu dan kecap, berarti kita lihat susu dan kecap dia ada 3, maka dia 3. Jika susu dan telur di sini susu dan telur 3 sama. Jika kecap dan telur dia ada 3 di sini. Dia kecap dan telur ada 4, dia di sini 4. Oke, jika kecap dan mie dia akan ada 3 di sini, kecap dan mie 3. Oke, pas. Lalu cari confidence-nya. Confidence-nya ini caranya gimana juga sama. Ini tinggal dibagi aja, 3 dibagi 3 1. Juga sama, item yang dipilih sama jumlah transaksinya. Oke. Lalu kita rangkum lagi, kita cari nilai minimum supportnya di atas 0,8 yaitu 1 dan 1. Ini 1 1. Kita jika membeli susu dan kecap maka membeli telur, kita ambil 1. Jika membeli susu dan telur maka membeli kecap di sini 1. Jika membeli kecap dan mie maka membeli telur, dia 1 juga di sini 1. Lalu kita asosiasi final, kita ambil ini semua, masukin ke tabel rule ya. Karena dia tuh memenuhi syarat. Oke, nilai confidence mereka tuh di atas 0,8. Ini 1. Nah, ini setelah kita ambil yang gabungin 2 sama 3 ini. Nah, ini area supportnya dapat dari mana? Area supportnya ini misalnya kayak susu dan kecap, dia ambil dari sini 0,43. Sini susu dan telur di sini, susu dan telur 0,43. Kecap dan telur dia ambilnya dari sini. Kecap dan telur 0,5 sama mie dan telur ini 0,5. Ini juga sama, susu dan kecap akan membeli telur, susu dan telur membeli kecap 0,43, dia ambil dari sini, dan kecap dan mie maka membeli telur 0,43, dia ambil dari sini. Confidence sama semua 1. Oke.
Supportnya tuh tinggal dikalikan aja, sebagian support kali confidence 0,43 dikalikan 1, semuanya juga sama untuk mencari asosiasi final ya. Nah, kita mencari yang nilainya itu 0,8. Di sini datanya tidak ada yang 0,8. Tapi gimana caranya bisa agar memperbesar kemungkinannya agar bisa mencapai 0,8? Itu ada pada data transaksi. Jika data transaksinya semakin banyak, maka dia akan meningkatkan nilai confidence-nya. Misalnya, jika di tiap transaksinya itu ada barang yang sama, kayak misalnya di 7 transaksi ini barang yang sama ada 6, atau semuanya ada 7-7-nya, maka nilai confidence-nya akan semakin tinggi, dan itu akan menyebabkan confidence itu bisa meningkat di atas 0,8. Jadi data ini belum sampai 0,8 karena masih banyak yang terbagi-bagi datanya, karena tidak ada full yang sampai 7-7-nya gitu. Jadi itu makanya masih belum mendapatkan 0,8. Jika ingin hasil confidence lebih bagus, itu data yang dimasukin tuh tiap transaksinya itu juga harus lebih banyak dan harus lebih itemnya harus banyak yang sama, sehingga menyebabkan item ini sering dibeli dan menyebabkan confidence-nya tinggi. Jadi segitu saja untuk video kali ini, terima kasih.